Oke teman-teman, hari ini kita masih akan belajar tentang JavaScript ya. Saya melanjutkan sedikit tentang JavaScript. Kemarin kita sudah belajar membuat JavaScript ya teman-teman, sehingga JavaScript ini sangat bermanfaat untuk interaktivitas sebuah website. Ketika ada input yang salah, dia bisa mengeluarkan message gitu ya, mengeluarkan pesan ya. Artinya interaktivitas antara user dengan websitenya itu lebih dinamik ya menggunakan JavaScript ini. Nah, hari ini saya akan memberikan mungkin contoh ya terkait dengan logika ya, fungsi-fungsi logika dan fungsi-fungsi perulangan di dalam JavaScript. Nah, karena kalau kita belajar HTML itu hanya belajar terkait dengan tampilan ya, dengan desain gitu. Demikian juga dengan CSS. Nah, mereka nggak ada struktur pemrogramannya, dan struktur pemrograman ini hanya ada di JavaScript ya, terkait dengan CSS, HTML, JavaScript ya. Nah, di JavaScript itu struktur pemrogramannya sudah lengkap. Ada fungsi logika, kemudian fungsi perulangan gitu ya. Kemudian kemarin juga sudah belajar tentang variabel ya dan tipe data begitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi-fungsi logika dan fungsi perulangan di dalam JavaScript. Nah, ini sangat penting karena nanti akan ada banyak hal yang harus menggunakan fungsi-fungsi itu. Nah, kalau fungsi logika itu ada beberapa fungsi yang bisa dipakai ya, kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman nanti kalau mau lihat materi JavaScript yang lengkap itu ada di Witri School ya, witrischool.com ya, nanti cari aja tentang JavaScript gitu. Nah, HTML, CSS juga banyak di sini ya. Ada HTML, CSS. Nah, sekarang kita belajar tentang JavaScript dan di JavaScript juga ada banyak di sini, Anda bisa lihat ya. Hari ini kita akan belajar tentang condition ini. Nah, kondisi yang pertama tentu saja yang paling familiar adalah if gitu ya. Nah, if ini seperti namanya ya, if jika gitu ya. Jadi itu struktur kondisi yang digunakan untuk mengolah data dan mengambil output dengan kondisi tertentu dan memberikan output dengan kondisi tertentu gitu. Jadi menggunakan if condition, kemudian ada kurung buka, kurung kurawal buka dan kurung tutup di sini. Nah, nanti apa yang harus dieksekusi ada di antara kurung buka dan kurung tutup ini. Nah, ini adalah fungsi if ya, teman-teman. Ya, ini adalah contohnya. Misalnya if hour kurang dari 18 misalkan, jika jam kurang dari 18 maka ada good day. Jadi kalau jamnya kurang dari 18 maka ada greeting, ada ucapan good day misalnya. Nah, misalnya semacam itu. Ya, ini kalau ada variabel jam ya atau hours. Nah, di sini ada pembatasnya, pembatas logikanya atau kondisinya. Nah, kemudian di sini ada apa yang akan diproses dengan kondisi itu, gitu ya, teman-teman. Nah, itu. Nah, kemudian biasa if ada pasti ada if else. Ya, if else itu kan jika tidak ya. Jika sesuai kondisi maka prosesnya apa, gitu ya. Jika tidak prosesnya apa, kan seperti itu. Ya, misalnya. Nah, contohnya adalah jika hours kurang dari 18 maka good day ya. Selamat siang gitu ya. Kalau else jika tidak berarti lebih dari jam 6 sore kan, berarti maka good evening, selamat malam. Nah, seperti ini ya. Ini saya pikir teman-teman sudah belajar di algoritma dan struktur data di semester awal ya kemarin ya. Jadi nggak asing lagi dengan statement else if dan else if semacam ini. Ya, itu untuk fungsi dengan menggunakan if dan else if ya, teman-teman. Nah, ada fungsi lain selain if dan else if yaitu menggunakan switch. Nah, switch ini sebenarnya juga fungsi logika ya. Nah, tetapi sudah dirancang di dalam satu blok tertentu yang dieksekusi ya. Ini sebenarnya lebih simpel karena tinggal menyebutkan ya ada ekspresi tertentu yang menjadi variabel yang akan digunakan untuk kondisi gitu. Nah, jika
value-nya X, maka ada kode blok seperti apa. Jika value-nya Y, ada kode blok seperti apa. Jika value-nya Z, misalnya ada kode blok seperti apa. Yang terakhir, default-nya apa. Ini default ini semacam else kalau di dalam if else gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah ini contohnya seperti ini kan. Switch new date get day, berarti mengambil tanggal ya, tanggal dari apa? Mengambil ini apa namanya nomor hari ya dari satu tanggal tertentu gitu ya. Mengambil nomor hari. Nah nomor hari itu adalah 0 sampai 6 gitu. Nah misalnya jika nomor harinya adalah 6, maka 0, maka harinya adalah hari Minggu. Kalau 1, maka harinya adalah hari Senin. Kalau 2, harinya adalah hari Selasa. Kalau 3, harinya adalah hari Rabu dan seterusnya. Jadi lebih simpel sebenarnya menggunakan switch case ini, itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Seperti itu menggunakan switch case. Nah nanti kita juga bisa menggunakan looping. Ada looping ya. Looping juga ada banyak nih. Kita bisa menggunakan for, ya. For ini juga looping yang paling simpel karena nanti tinggal menentukan kondisi awal, ya. Kemudian kondisi akhir, kapan perulangan itu selesai. Kemudian perulangannya mau stepnya mau seperti apa. Ya, kalau I++ berarti dia akan naik satu-satu. I-nya akan naik satu-satu. Jadi misalnya kondisi awalnya adalah 0, kondisi akhirnya adalah 10 gitu ya misalnya ya. Kemudian naik satu-satu berarti nanti dia perulangannya akan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Nah, lalu di sini apa yang akan dieksekusi selama perulangan tersebut? Nah, itu ya, itu terkait dengan for, fungsi for ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk looping. Nah, nanti kita akan langsung contoh-contohnya saja ya. Kita akan langsung masuk contoh-contohnya. Oke, saya akan buka ini aja. Nanti teman-teman bisa, kalau untuk materinya bisa masuk ke W3 School ya, w3school.com, kemudian cari JavaScript, kemudian di sini ada banyak sekali materi yang teman-teman bisa temukan itu terkait dengan JavaScript. Kalau kita mau memperkaya library kita terkait dengan JavaScript, maka di sini tempatnya gitu ya. HTML, CSS, JavaScript semuanya ada. Bahkan ini ada Python, PHP ya, ada banyak sekali yang kita bisa belajar dari w3school.com ya. Oke. Saya akan langsung masuk ke contoh saja ya, teman-teman ya. Sebentar. Kita buka aja Oke, kita buka Sublime ya, teman-teman ya. Ini bisa dilihat Sublime-nya ya, teman-teman. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, sip. Oke, kemarin kita sudah membuat apa ya? Kita sudah membuat beberapa coding ya. Kita pakai coding yang kemarin kita pernah buat aja deh. Jadi kita kemarin sudah pernah membuat misalnya untuk ini ya, form ya. Nah, kemarin kita sudah membuat ini untuk validasi input kemarin. Kita sudah coba dengan JavaScript. Nah, coba kita jalankan dulu hasilnya seperti apa kemarin. Open in browser. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nama misalnya Bambang. Tuh, kita kirim. Nah, terima kasih Bambang. Kemudian dia masuk ke halaman ini. Nah, kemarin kita sudah membuat seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya tidak diisi, maka ketika kita kirim dia nggak mau. Nama harus dimasukkan. Oke, kita kemarin sudah membuat seperti ini. Kita akan coba modifikasi dari ini aja daripada kita harus membuat dari awal gitu ya. Supaya simple. Nah, kita beri nah kemarin yang sudah kita buat seperti ini adalah formnya tadi, ada form nama gitu ya. Untuk menginputkan nama gitu. Kemudian ini ada tombol kirim. Nah, tombol kirim ini ketika diproses, ketika on click dia akan masuk kemana? Dia akan masuk ke cek nama ya, masuk ke cek nama. Itu kemudian apa namanya, nah cek nama itu apa? Cek nama itu ini ada function cek nama. Nah ini ada pengecekan kalau elemen isi dari form tersebut adalah kosong maka nama harus dimasukkan. Nah, kemarin seperti ini ya teman-teman ya, kita sudah buat ini.
Mudah-mudahan teman-teman sudah nyoba juga ya, karena ada di video yang sudah saya upload juga dan ada di materi juga ya. Oke, kemarin kita sudah membuat ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk fungsi logika. Oke, kita akan membuat gini aja. Kita akan membuat satu form yang digunakan untuk mengisikan nama dan nilai misalnya, gitu ya. Nah, ini nama sudah ada. Di bawahnya kita buat nilai. Tuh, nama kemudian nilai. Oke. Input type-nya bisa kita buat integer, boleh ya, supaya nilai itu langsung dikenali sebagai integer. Value-nya kita isi dengan nilai. Oke. Name-nya, nama-namanya kita isi dengan nilai, gitu ya. Oke, ini nama mahasiswa. Oke. Nama mahasiswa, kemudian nilai ujian. Oke, ya. Oke. Kemudian input type, button, value kirim, oke, on click cek nama, oke, ini tetap. Nah, kemudian ini mungkin kita ubah aja ya, form elemen value ini mungkin bisa kita isi gini ya, form nama ya. Kan kita bisa sebut variabelnya karena sudah sudah ada di sudah kita sebut di awal nama variabelnya, maka kita bisa buat form nama value. Kalau namanya kosong, nama harus dimasukkan. Oke, nggak apa-apa. Ini tetap kita pakai aja, ya. Kemudian ini var nama form elemen value ini kita isi dengan ini aja, form nama value. Oke. Kalau namanya kosong, nama harus dimasukkan atau data tidak boleh kosong, bolehlah kita buat ini ya. Data tidak boleh kosong. Oke, gitu aja. Kalau isi, baru dia akan masuk ke ini, nggak perlu ya. Alertnya juga nggak perlu. Kalau masuk dia misalnya akan menampilkan seperti ini. Dokumen write, nah ini ya. Nama Anda di sini form nama value. Form.nama.value, ya teman-teman ya. Kemudian kita misalnya kita isi di sini nama Anda, kemudian ini kita buat apa? Nilai ya, nilai Anda. Nah, nilai Anda berapa? Itu ya. Supaya kita tulis dulu apa yang diinputkan gitu. Berarti ini form nilai value. Oke, gitu ya. Oke, nama dan nilai sudah diinputkan ini, tetapi ini perlu kita buat ini. BR boleh, atau kalau nggak mau BR pakai P juga boleh kan. Kita pakai paragraf gitu ya, supaya oke, BR aja deh ya. Karena nanti ada, nah, BR aja boleh. Kita kasih BR di sini supaya dia geser ke bawah. Ya. Nama dan nilai sudah ditampilkan, lalu kita akan mengecek apakah mahasiswa itu ya lulus atau tidak. Lulus atau tidak dengan nilai yang diperoleh, nilai ujian yang diperoleh gitu. Misalnya kita buat kasus kalau nilai ujian di atas 60 berarti dia lulus. Kalau tidak berarti dia tidak lulus, kan seperti itu ya. Oke, maka kita bisa buat misalkan dengan if ya teman-teman ya. Nah, if gitu ya. Nah, if apa kondisi apa yang kita mau atur di situ? Form nilai dot value lebih dari 60. Kalau dia lebih dari 60 misalnya. Nah, gitu ya. Oke. Baru di sini dokumen write gitu ya. Dokumen write kita tulis di sini Anda lulus. Nah, hanya seperti itu. Nah, ini mau kasih BR boleh, kasih P juga boleh. P itu kan paragraf ya, nanti dia dianggap paragraf baru dan posisinya apa? Dan diatur formatnya, jadi lebih rapi nanti kalau pakai P.
Nah, if nilai lebih dari 60, Anda lulus. Oke. Kemudian ini closing-nya ya. Nah, ini jangan lupa dikasih titik koma. Tuh. Oke, nah sekarang sudah ada kondisi. Jika nilai lebih dari 60, maka Anda lulus. Itu ya, teman-teman. Kita save dulu, coba. Aduh, ini nimpa, lupa. Harusnya di-save. Harusnya di-save as ya, nggak apa-apa deh. Save as. Ini pertemuan berapa? Pertemuan 6. 1. Oke. Coding 1 maksudnya ya. Oke. Nah, sekarang sudah kita buat seperti ini, coba kita jalankan dulu aja apakah ada yang error atau tidak. Open in browser, oke. Sekarang kita sudah punya 2 input, nama mahasiswa misalnya Yonatan. Oke. Kemudian nilainya adalah 90, maka ketika dikirim, nah, nama Anda Yonatan, nilai Anda 90, Anda lulus. Sorry, Yonatan lulus gitu ya. Nama mahasiswa Rini, nilainya 50, kita kirim, apa yang terjadi? Nama Anda Rini, nilai Anda 50, nggak ada apa-apa, nggak ada kata tidak lulus. Nah, kenapa begitu? Karena memang di codingnya belum kita buat. Jika tidak lebih dari 60, apa yang terjadi gitu kan? Tidak ada seperti itu gitu, ya. Nah, maka kita tambahkan di situ. Tadi sudah kita lihat ininya ya, strukturnya ya. Kita tambah apa, teman-teman? Tambah apa? Supaya jika tidak itu apa? Apa tadi? Else, Pak. Else, ya. Else, bukan LC ya. LC kan ada di sini. Gitu. Else, nah, jika tidak, maka dokumen write ini kita copy aja supaya gampang. Anda gagal. Nah, maaf, Anda gagal. Ya, oke. Jadi jika nilai lebih dari 60, maka Anda lulus. Jika tidak, maka Anda gagal. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kita save dulu. Ya, kita save, kita coba jalankan lagi. Oke, sekarang nama Rio, nilai ujian 45, kita kirim. Nah, maaf, Anda gagal. Gitu. Nah, jadi sekarang if-nya sudah berfungsi untuk 2 kondisi. Ya, ya dan tidak. Kalau kondisi terpenuhi, maka Anda lulus. Kalau kondisi tidak terpenuhi, maka Anda gagal. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu adalah fungsi if. Nah, fungsi if ini juga bisa dikembangkan lagi menjadi banyak ya, menjadi else if gitu ya, menjadi banyak struktur logikanya bisa if dengan banyak kondisi. Kalau ini kan hanya 2 kondisi, Anda lulus dan Anda tidak lulus dan Anda gagal gitu kan. Nah, tetapi kita juga bisa buat else if sebenarnya ya, bahwa misalnya kalau lebih dari 70 baru lulus, kalau antara 60 dan 70 itu harus mengulang misalkan, atau 50 sampai 70 harus mengulang, boleh mengulang. Tetapi kalau kurang dari 50 itu gagal. Nah, seperti itu. Gimana caranya? Kita gunakan else if ya, teman-teman ya. Nah, tadi kalau kita lihat di fungsi if tadi ya, di fungsi kondisi tadi kan ada if, else, kemudian else if. Nah, kita lihat di sini kan seperti itu. Ya. Ada else ya, ada if, kemudian ada else if ya, baru kemudian ada else. Ya. Jadi kita bisa buat ada beberapa kondisi. Ya, seperti itu. Nah, misalnya kita mau tambahkan kondisinya jadi gimana? Kita coba ya. Kita coba di sini. Nah, di sini ada else if. Nah, else if misalnya
apa? Ya, sekarang kita buat seperti ini. Ya, kalau tadi misalnya kalau lebih dari 70 dia langsung lulus gitu. Kalau lebih dari 70 dia langsung lulus. Tapi kalau dia 60 ya, boleh ngulang, belum gagal tapi dia boleh ngulang gitu ya, belum gagal tapi dia boleh apa istilahnya? Hair itu apa istilahnya? Ya, ngulang ya, Anda harus ngulang gitu. Ya. Oke, berarti kita boleh buat di sini. Oh, sorry. Kita isikan aja, ya, ini kita copy aja kondisinya boleh. Ya, oke. Berarti kalau dia lebih dari misalnya 50 gitu ya. Kita buat di sini dokumen write. Ya. Kita buat dia dokumen write. Dokumen write Anda harus mengulang gitu. Mengulang ya. Nah, kalau tidak ya sudah Anda gagal gitu. Jadi ada kesempatan mengulang ketika nilainya di atas 50 ya, di bawah 70 dan di atas 50 gitu. Tapi kalau tidak ya sudah gagal, nggak diberi kesempatan mengulang lagi gitu. Oke, kita simpan. Kemudian kita open in browser. Nilai mahasiswa misalnya 60. Sorry, nama dulu ya. Nama Joko, nilainya 65. Oke, kita kirim. Anda harus mengulang. Jadi sekarang if-nya bisa banyak cabang, gitu ya. Oke, saya pikir ini teman-teman sudah paham juga karena sudah belajar algoritma dan pemrograman ya. Hanya perlu untuk memperhatikan. Mungkin struktur penulisannya agak sedikit berbeda. Kalau algoritma pemrograman Anda belajar apa? C# ya. Ini belajar JavaScript ya, tetapi secara logika itu sama ya. Dimanapun kalau struktur logika ya sama seperti itu. Gitu. Hanya mungkin ada sedikit coding yang agak berbeda antara bahasa pemrograman satu dengan bahasa pemrograman lain. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, di sini agak kurang menarik karena mana tadi? Nah ini ya, mungkin agak kurang menarik karena ini tampilannya nggak bagus gitu ya. Nah, supaya bagus nih gimana teman-teman? Ada usulan supaya ini tampilannya bagus dibuat apa kemarin? Tabel, Pak. Dibuat apa? Tabel. Tabel, ya betul. Kita bisa buat tabel teman-teman ya untuk apa namanya supaya tampilannya bagus itu kita bisa buat tabel. Nah, saya memberi cara mudahnya ya. Cara mudahnya tuh gini. Ini kan yang mau ditampilkan kan ini kan nama dan nilai kan. Nah, langsung aja dibuat di sini. Ini berarti kita butuh kalau seperti ini kita butuh berapa baris berapa kolom. Nah, misalnya kalau tampilannya semacam ini kita berarti butuh 2 kolom ya dan 2 baris ya. Untuk nama dan nilai ini kan ini berarti 2 kolom dan 2 baris. Ya sudah, kita sediakan aja tabel 2 baris 2 kolom gitu kan. Nah, pertama tentu kita buat tabel dulu. Ya, tabel pasti ditutup dengan tabel. Lalu di dalam tabel ada apa? Pasti ada barisnya dulu, TR gitu ya. TR dia ditutup juga dengan sorry, biar ini TR. Nah, TR ditutup juga dengan TR. Di dalam TR ada apa? Pasti ada apa? T. Iya, ada TD. Ya, TD ini ditutup juga dengan TD. Nah, di dalam satu TR ada berapa kolom? Ada 2 kan? Berarti ada 2 TD, gitu kan? Nah, kita buat ada 2 TD. Nah, ada berapa baris tadi? Ada 2 baris kan? Ya, dan ini copy aja. Ada 2 baris. Nah, berarti kita membuat tabel, ini membuat tabelnya dulu. Ada 2 baris, ya. TR-nya ada 2, kemudian TD-nya juga ada 2. Berarti ini ada 2 baris dan 2 kolom, gitu kan tabelnya. Nah, sekarang baru kita masukkan, ya. Udah, tinggal diambil-ambil aja nama mahasiswa, ini saya masukkan di sini, ya kan? Gampang kan gitu kan? Nah, ini saya masukkan. Nah, sekarang BR-nya udah nggak perlu nih BR-nya.
nggak perlu diambil karena sudah pakai tabel. Nah, seperti itu. Ya, kemudian ini dihapus saja, nggak dipakai. Nah, nilai ujian juga diambil, masukkan di sini. Oke, kemudian yang ini juga diambil, biarnya nggak perlu, masukkan di sini. Oke, sekarang kita punya tabel yang isinya adalah form kita, gitu. Ya, oke. Jadi form kita sekarang sudah ada di dalam tabel. Coba kita simpan. Dan kita jalankan lagi. Nah, udah rapi, ya. Udah rapi. Ini data tidak boleh kosong, karena kosong ya. Kita kirim tidak bisa, data tidak boleh kosong. Nah, sekarang bentuknya sudah rapi. Nah, kurang. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Itu untuk fungsi logika. Jadi teman-teman nanti bisa coba ya, kita membuat form untuk menghitung nilai ujian dengan logika ya. Ini gampang. Artinya ya, kita memberi contoh yang gampang-gampang dulu ya. Jadi formnya ada di HTML pasti ya, formnya ada di sini. Kemudian JavaScript-nya ada di bawah, kita masukkan di dalam function cek nama, pengecekan nama. Ya, nah di dalamnya kita bisa mainkan if dan sebagainya tadi. Gitu. Oke, seperti itu. Kita save dulu ya, teman-teman ya. Itu untuk fungsi logika ya dengan if. Oke, itu ada pertanyaan sampai di sini ya. Jadi fungsi logikanya sama strukturnya dengan bahasa pemrograman yang lain, ada if, else gitu ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke nih, kita bikin baru aja. Oke, sekarang kita akan buat untuk looping ya. Ini contoh pertemuan 61 ini untuk fungsi logika. Nah, sekarang kita akan coba buat untuk looping atau untuk perulangan. Nah, kita buat form dulu. Nah, supaya gampang, oke deh, kita copy aja ya teman-teman ya yang ada di sini ya, kita edit aja. Supaya kita nggak perlu buat dari awal, jadi lebih cepat gitu. Kita copy, kita masukkan di sini. Jangan lupa plain text-nya diubah menjadi HTML. Ya. Oke, kita akan, kalau yang 61 tadi, ini ya, title-nya adalah contoh logika gitu ya. Kita simpan dulu. Nah, yang kedua ini kita beri nama contoh untuk looping. Contoh looping atau perulangan. Oke, seperti itu. Dan kita mau buat apa nih? Oke, kita mau buat contoh untuk menampilkan nilai-nilai yang berulang ya, nilai-nilai berulang misalkan ya. Jadi kita buat gini aja. Oke, ini nama mahasiswa, tetap aja nggak apa-apa. Dan nama mahasiswa di sini ya, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita buat pertanyaan misalkan berapa perulangan gitu aja. Berapa perulangan atau ya jumlah perulangan yang diinginkan gitu aja. Jumlah perulangan yang diinginkan berapa gitu ya. Oke, nah gitu aja. Ini name-nya nilai aja nggak apa-apa karena variabelnya boleh juga dengan nilai supaya kita nggak terlalu banyak merubah gitu ya. Kemudian oke, ini nggak perlu kita ubah. Kemudian script JavaScript cek nama juga nggak perlu ya. Kita langsung masuk aja ke sini. Dokumen write nama Anda, kemudian di sini misalnya kita buat jumlah perulangan. Jumlah perulangan yang diinginkan. Oke. Jumlah perulangannya berapa? Adalah ngambil dari nilai tadi yang dimasukkan. Nah, sekarang, di bawah ini kita nggak lagi pakai if else gitu ya, tetapi kita akan menggunakan looping, menggunakan perulangan. Gitu. Oke.
Jadi sekarang kita mau membuat tadi contohnya menggunakan for ya. Menggunakan for ya. Oke, kita buat di sini aja. For misalkan variabelnya apa? I misalkan ya. I sama dengan 1 gitu ya. Itu artinya perulangannya akan dimulai dari 1. Gitu ya, akan dimulai dari 1. Nah, sekarang akhirnya akan berakhir ke berapa perulangan gitu kan. Nah, perulangannya dimulai dari 1 sampai berapa? Ya sampai jumlah perulangan yang kita inputkan gitu kan. Maka ini kita ambil aja form nilai value. Nah, ini kita ambil aja, kita masukkan di sini. I kurang dari atau sama dengan form nilai value. Artinya perulangan itu akan dimulai dari I sama dengan 1 sampai I kurang dari nilai yang dimasukkan itu. I kurang dari nilai yang diinputkan. Nah, ada titik koma lagi, naik berapa perulangannya? Nah, kalau I++ berarti dia kan increment kan, dia naik satu-satu, perulangannya naik satu-satu, seperti itu ya. Jadi for I sama dengan 1 to I kurang dari itu sama dengan form nilai value dari yang dimasukkan tadi, kemudian kenaikannya adalah satu-satu. Oke, begitu. Lalu apa yang dieksekusi di dalam perulangan tersebut ada kita masukkan di sini, ya. Nah, misalnya kita mau masukkan apa tuh? Ya udah kita tampilkan aja nilai-nilai I-nya gitu. Dokumen write misalnya. Nah, kita kasih ini aja ya. Ini sebenarnya kita bisa tampilkan di sini I gitu. Nah, bisa gini. I-nya dimasukkan di sini gitu. Nah, tapi supaya nanti dia geser-geser ya, coba kalau seperti ini gimana hasilnya ya? Dokumen write I, gitu ya, boleh. Kalau seperti ini kita coba dulu, kita save dengan nama pertemuan 62 ya, pertemuan 62. Oke, dan coba kita jalankan, open in browser. Oke, nama mahasiswa Bambang. Oke, mungkin perlu diperbesar dulu. Oke, jumlah perulangannya berapa? Jumlah perulangannya misalnya 5, gitu ya. Kemudian kita kirim. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah benar sebenarnya ya. Dia akan melakukan perulangan dari 1 sampai 5. Gitu. Tapi kan tampilannya dia tampil ke kanan karena tidak diatur tampilannya. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngatur tampilannya, kita bisa buat di sini. Gitu, ya. Misalnya kita kasih BR lah ya supaya dia tampilannya ke bawah itu BR, plus I itu ya. Jadi kalau kita jalankan dia akan tampil semacam ini. Oke. Kita jalankan, open in browser. Nama mahasiswa Rudi, jumlah perulangan 10. Kita kirim. Oh, sorry. BR-nya salah mungkin, ada salah tulis. Oke, kita cek dulu. BA ya, BR-nya kenapa tidak ada tag-nya ya? Kita buat tag seperti ini. Jadi ada BR di sini. Kita save dulu. Kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi. Open in browser. Nah, nama mahasiswa Bambang, perulangannya 10, kirim. Nah, dia mengulang 10 kali. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan for kita tinggal menentukan saja nilai awal, kemudian nilai akhir, kemudian kenaikannya berapa nih? Kalau ini kan naik satu-satu ya, dari nilai awal sampai nilai akhir naiknya satu-satu gitu. Nah, coba kalau misalnya kenaikannya kita ubah. Ini misalnya I plus 2 ya. I plus 2. Kalau I plus 2 misalnya. Coba kalau seperti itu kita refresh. Oke, nama Joko.
10, kita kirim. Oh, oke. Oh, sorry. Proses. Oh, ada yang salah ini. Oke, jadi bukan I+2. I sama dengan I+2. Seperti ini. Jadi kita coba. Oh, dia sampai ini. Apa namanya? Karena loopingnya bulat gitu ya tadi ya. Sampai dia mungkin harus kita close dulu. Oke. Kita close dulu. Nah, kita refresh lagi. Nah, bentar. Oke, kita save dulu. Kita open lagi. Open in browser. Saya jumlah perulangannya 10. Kirim. Nah, ini naik 22 kan. 1, 3, 5, 7, 9 gitu kan. Loncat 22 gitu. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Jadi seperti itu. Tinggal kita atur saja stepnya tadi, kenaikannya tadi kita mau berapa gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk for ya, untuk for. Jadi ini ada variabel nilai awal, kemudian ini adalah nilai akhir gitu ya. Kemudian ini adalah stepnya atau kenaikannya gitu. Ya, kalau I sama dengan I+2 berarti dia akan naik 22. Tapi kalau I++, itu kan sama dengan nilainya sama dengan I sama dengan I+1. Itu ditulisnya kan I++. Berarti dia akan naik 1-1. Itu ya. Seperti itu. Nah, itu teman-teman untuk kondisi if yang pertama tadi kondisi logika. Kemudian yang kedua ini adalah kondisi looping atau kondisi perulangan. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk logika dan perulangan? Nggak ada? Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, struktur logika dengan menggunakan if dan struktur perulangan dengan menggunakan for ya. Saya pikir ini jadi modal penting untuk Anda gitu ya, untuk nanti ke depan gitu ya, untuk tugas-tugas berikutnya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak saya break sedikit karena ada adzan maghrib, adzan azhar ya di dekat saya, sehingga kita break mungkin 5 menit aja ya, nggak sampai 5 menit lah nanti kita ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga silahkan dipikirkan dulu pertanyaannya ya. Oke. Ya, nah saya berikan tugas ini untuk teman-teman yang nomor induknya ganjil, ya, nomor induk mahasiswanya ganjil, itu membuat form perhitungan pegawai, ya, form perhitungan pegawai. Nah, penghitungan gaji pegawai maksudnya ya. Nah, form perhitungan gaji pegawai ini dihitung berdasarkan beberapa input ya. Nanti inputnya ada nama pegawai ya, kemudian ada departemen. Nah, departemen ini misalnya dia apakah bagian promosi, apakah bagian pemasaran, apakah bagian produksi gitu ya. Ini adalah teks biasa. Nah, nanti ada input tentang golongan. Tapi golongan ini inputnya nanti teks atau bisa combo box atau apa, silakan Anda ya. Silakan bebas. Nah, inputnya adalah Romawi 1 sampai Romawi 4 gitu. Itu untuk golongan. Ya, golongannya nanti bisa diinput Romawi 1 sampai Romawi 4. Nah, masa kerjanya ini nanti diinput dalam tahun gitu ya. Kemudian umur ini juga dalam tahun gitu. Jadi angka gitu ya. Oke. Nah, karena kita mau menghitung gaji pegawai, rumus perhitungannya gimana? Kita menggunakan gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan MK ini masa kerja, ditambah tunjangan usia, dikurangi pajak. Ya, itu gaji bersihnya. Ya, nanti gaji bersih pegawai itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan MK, ditambah tunjangan usia, dikurangi pajak. Nah, gaji pokoknya dihitung dari mana? Gaji pokok dihitung berdasarkan golongan.
Kalau gulungan yang diinputkan adalah 1 atau Romawi 1, maka gaji pokoknya adalah 2 juta. Jika gulungan yang diinputkan adalah 2, ya Romawi 2, maka gaji pokoknya adalah 3 juta. Kalau gulungannya 3, gaji pokoknya adalah 4 juta. Kalau gulungannya 4, gaji pokoknya adalah 5 juta. Gitu. Itu untuk gaji pokok. Plus tunjangan MK. Tunjangan MK ini apa? Tunjangan MK ini adalah masa kerja dikali 100.000. Jadi kalau dia masa kerjanya 10 tahun, maka dia mendapat tunjangan masa kerja 1 juta gitu ya. 100.000 kali 10 kan gitu. Jadi itu tunjangan MK. Nah, kemudian tunjangan usia, ya, tunjangan usia itu akan diperoleh jika usia pegawai tersebut lebih dari 50 tahun. Jadi kalau usianya lebih dari 50 tahun, dia mendapat tunjangan usia 1 juta. Artinya ini perusahaan memberi penghargaan untuk pegawai-pegawai yang udah usia lanjut gitu ya istilahnya ya. Jadi diberi penghargaan seperti itu. Ya, tapi kalau usianya masih produktif dia nggak mendapatkan tunjangan usia gitu. Nah, ini kan hanya kondisi-kondisi studi kasus saja ya. Kemudian pajak kan tadi ada pajak ya. Pajak itu adalah 10% kali gaji pokok. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini untuk teman-teman yang nomor induknya ganjil ya, nanti menggunakan ini. Ya, form penghitungan pegawai. Jadi teman-teman membuat form penghitungan pegawai, nanti coba buat form input dengan dengan form gitu ya. Kalau bisa formnya yang baik, rapi, menggunakan tabel gitu. Kemudian proses penghitungan formnya seperti ini. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, gaji pokoknya dihitung dari mana? Dari gulungan, ditambah tunjangan masa kerja, ditambah tunjangan usia, dikurangi pajak. Nah, pajaknya berapa? 10% kali gaji pokok. Kalau dia gaji pokoknya 2 juta, ya berarti pajaknya 200.000. Gitu. Nah, ini ya teman-teman ya, dibuat dengan form dan JavaScript. Ini untuk nomor ganjil. Nah, untuk nomor genap, nah, ini saya tulis di sini, tugas untuk nomor genap. Oke. Form penghitungannya adalah form penghitungan total bayar. Nah, misalnya gini, form penghitungan gaji pegawai sama total bayar, bolehlah sama form penghitungan total bayar aja ya. Total bayar ini misalnya seseorang yang beli barang di toko gitu ya. Oke, jadi inputnya adalah ini nanti. Inputnya nama pembeli. Oke. Nah, ini alamat. Oke, kan ada dua inputan ya. Nama pembeli dan alamat. Ini tadi kan juga sama, nama pegawai dan departemen. Ini nama pembeli dan alamat. Kemudian di sini ada status pembeli. Nah, status pembeli itu nanti ada pelanggan dan tidak, gitu ya. Ada pelanggan dan tidak, gitu. Oke. Ada pelanggan dan tidak, gitu. Kemudian misalnya nih jumlah barang yang dibeli. Oke, jumlah barang yang dibeli berapa? Terus harga barang yang dibeli berapa? Harga barang yang dibeli. Oke, kalau jumlahnya 10, harga barangnya 1 juta ya berarti 10 juta kan gitu. Jadi, nama pembeli, alamat, status pembeli, pelanggan atau tidak, jumlah barang yang dibeli, harga barang yang dibeli. Oke. Nah, ada berapa nih? 5 inputan. Ini berapa? 5 inputan sama ya. Kemudian prosesnya gimana? Prosesnya teman-teman nanti menghitung menghitung total bayar gitu ya, total bayar sama dengan
jumlah barang kali harga barang, kemudian ditambah dikurangi potongan status, ya, dikurangi diskon, potongan ini, dikurangi ini aja deh, pajak aja. Nah, jumlah barang kali harga dikurangi potongan status dikurangi pajak. Nah, oke. Jadi ini prosesnya seperti itu. Nah, nanti dari potongan status itu jika pembeli adalah pelanggan, maka mendapat potongan 10% dari jumlah barang kali harga. Oke. Nah, jika pembeli bukan pelanggan, ya, maka potongannya 5% dari jumlah barang kali harga. Oke, itu potongan status. Oke, nah sekarang pajak. Nah, pajak itu, biar kasusnya agak rumit juga ini. Jika jumlah barang kali harga lebih dari misalnya 5 juta, maka pajak sama dengan 5% dari nilai tersebut. Oke. Jika tidak, maka tidak ada potongan. Maka tidak ada pajak. Jadi kalau dia belanjanya kurang dari 5 juta bebas pajak. Nah, gitu ya. Kurang dari atau ini lebih dari atau sama dengan 5 juta deh. Nah, itu outputnya apa? Outputnya tampilkan total bayar. Nah, ini untuk nomor genap. Oke. Ada yang mau tanya? Silahkan. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Gampang ya. Tadi saya sudah memberi contoh formnya, hitung-hitungannya. Jadi jika kondisinya if dan else if-nya bagaimana sudah ada, tinggal ini kita mainkan hitung-hitungannya aja gitu, ya. Oke. Ada yang mau tanya? Ini untuk nomor genap, ini untuk nomor ganjil, ya. Saya akan kopikan ini semua ke ke WA, nanti teman-teman bisa baca. Nah, tugas ini sebenarnya kan harus selesai jam 5, tetapi mungkin kalau teman-teman minta tambahan waktu, oke deh. Ini nanti Anda harus upload ke Flearn sebelum saya beri waktu sampai sebelum jam 9 malam. Jadi teman-teman bisa otak-atik gitu ya. Kelamaan jam 9. Sampai jam berapa? Pak, boleh Ya. minta keringanan sampai jam 12 nggak, Pak? Soalnya tuh pusing, Pak. Hah? Soalnya pusing. Iya. Kan kelihatannya pusing, tapi kalau dicermati satu-satu gampang. Itu kan if semua. If, else if gitu kan? Ya kan? Sekali-kali, Pak. Masa dari dulu jam 6, nggak jam 6, jam 9 gitu, nggak pernah sampai jam 12. Sekali aja. Lupa jam 10 pagi. Please, Pak. Kasihan di kami, Pak. Saya tanya yang lain dulu. Yo, mau mendukung jam berapa?
Saya naik Jam dulu. 12. Jam 12. Pak. Oke, ya sudah. Jadi khusus untuk tugas 2359. 2359, betul. 2359 ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya nggak susah. Ini paling 1 jam juga selesai, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Jadi untuk tugas ini sebenarnya kan nggak susah ya. Artinya ini yang penting Anda membuat form, kemudian nanti ada proses di dalamnya, ya, kemudian ada outputnya apa gitu. Sama kayak tadi lah, mirip-mirip tadi ya. Nanti teman-teman, jadi misalnya ya kayak tadi, kayak yang ini tadi lah ya, memasukkan apa nilai ujian ini. Hampir sama sebenarnya, ya, nanti memasukkan nama ya. Kemudian nilai ujiannya seberapa, tapi kan ini formnya banyak gitu kan, ada formnya banyak, kemudian dikirim. Ketika dikirim dia ngitung. Nah, di perhitungan inilah nanti ditampilkan hasil akhirnya. Sama sebenarnya dengan prinsip ini. Oke, baik. Saya paling lambat di-upload di Flearn sebelum jam 11.59 ya. Oke, khusus untuk hari ini. Biar teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Tapi saya mau semuanya betul loh ya, nggak ada yang salah. Gitu. Dan ingat, kalau bisa, ya bukan kalau bisa, jangan copy paste ya, jangan copy paste, karena nanti begitu copy paste kita kelihatan, oh kok podo persis titik komane, tampilan jarak antar spasinya sama, tampilannya juga sama ya, pasti nanti akan ketahuan sama Mas Septian dan Mas apa namanya Teddy gitu ya. Karena nanti yang koreksi Mas Septian dan Mas Teddy. Oke, gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Nanti saya share soalnya. Ada pertanyaan nggak terkait soalnya ini? Pak, mau tanya Pak. Ya, silahkan. Untuk yang harga barang itu input sendiri Pak? Ya, harga barang input sendiri. Input sendiri aja. Jadi misalnya jumlah juga input sendiri. Jumlah 10, harga barang 1 juta gitu ya, berarti kan itu total 10 juta kan, tapi nanti ada ngitung ininya, statusnya apa, ngecek dari status ini pelanggan dan tidak. Ini kalau bisa dibuat combo ya, jadi ada pilihan gitu, pelanggan atau tidak gitu ya. Sebaiknya seperti itu. Kayak ini juga sebaiknya golongan ini sebaiknya juga dibuat combo karena ini kan pilihan 1 sampai 4 gitu. Itu ya, sebaiknya dibuat seperti itu. Tapi monggo teman-teman, pokoknya yang penting kerjakan. Makanya ini satu orang dengan yang lain bisa beda penyelesaiannya, bentuk formnya juga bisa beda-beda, nggak masalah. Silahkan diatur sendiri ya, sebaik-baiknya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti teman-teman siap untuk mengerjakan dan selamat mengerjakan ya. Nanti rekamannya akan saya share segera yang tadi untuk pelatihan tadi, untuk latihan-latihan di awal tadi.